Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita akan buka bahasan kita di segmen ketiga ini dengan nikah mut'ah sebenarnya. Saya sependek yang saya tahu, nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak. Itu Iya, aja sih sebenarnya. iya, Jadi hanya dibatasi beberapa selang waktu begitu. iya, Tapi sebenarnya hukumnya itu seperti apa? Boleh atau tidak iya, dalam kondisi sekarang dan seperti apa? iya. Pak Kiai. Mayoritas ulama kalau ditanya hukum nikah mut'ah, Mm-mm. hukumnya haram. Paham. Tetapi perlu kita dudukkan dulu nih Mila. Nikah mut'ah itu ada yang haram dan keji kata guru saya. Apa itu? Nikah mut'ah yang sejatinya diharamkan oleh para ulama. Itu sebetulnya nikah yang memenuhi syarat dan rukunnya. Di situ ada pengantin perempuan yang mendapat ridho dari ayahnya, dari ibunya, walinya, kemudian dari keluarganya kayak ibunya, membayar mas kawin, ada akdun nikah, ada saksinya. Bedanya di mana? Temporer. Jadi kamu saya nikahkan dengan anak saya, adik saya, dengan mas kawin disebutkan, tetapi ada tambahan. Oh, dalam Selama akadnya gitu. 3 bulan. Lihat nih. Selama 3 bulan. Kalau terjadi kehamilan, ini ikut nasab bapaknya. Gitu loh. Ini saja mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah itu mengharamkan. Padahal dia nikah yang Sesuai dengan sah, sesuai ya. dengan aturan agama dan sesuai dengan aturan negara. Ini perbuatan hukum, ada turunan tanggung jawabnya, nasab tidak hilang. Jadi kalau nikah mut'ah nih, nikah selama 6 bulan, tahu-tahu istrinya hamil, Iya. maka nafkahnya, nasabnya itu seperti anak biasa saja gitu loh. Itu diharamkan sama agama. Iya. Nah, ini adalah praktek nikah mut'ah yang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang menamakan mut'ah, tapi sebetulnya itu perzinahan yang dibungkus dengan Dengan kata-kata kata-kata nikah pernikahan, mut'ah. Apa itu? Nikah tanpa wali, Oh. bahkan tanpa saksi. Kemudian sang laki-laki mengatakan, kamu saya nikahi dengan mas kawin sekian selama 1 malam. Gitu loh. Nggak Ini cocok harus itu. dibedakan. Nulis akadnya nulis sendiri, Iya. tanda tangan sendiri, ya saksinya ditarik-tarik atau bahkan tidak Saksinya ada sama dicari-cari yang nggak ada sekali relasinya gitu loh, kadang-kadang nggak ada ya. relasinya. Iya. Yang menikahkan tidak punya hak Jelas. wilayah loh. Nggak boleh. Kalau gitu kita datang aja ke Pak Ustadz. Kita minta nikah sama Pak Ustadz. Loh Pak Ustadz itu atas dasar apa dia menikahkan? Nah, yang seperti ini mut'ah yang keluar dari kajian kita di CNN hari ini. Itu bukan saja haram, tapi itu keji karena ingin membungkus perzinaan itu dengan akad agama. Nah, yang diperselisihkan ulama sepanjang masa, utamanya antara ahlus sunnah dengan syiah, Syiah. itu adalah nikah Nikah mut'ah. Jadi nikah itu memang melafatkannya. Saya nikahkan kamu itu, saya nikahi kamu itu hanya 3 bulan. Nah, ini diharamkan. Kenapa? Karena ini menafikan tujuan daripada pernikahan itu ada sakinah, Iya. ada mawaddah, Mawaddah. ada cinta. Yang mencintai 3 bulan itu cinta, Cinta apa apa? hawa nafsu. Iya, betul. Kan begitu. Nikah itu niatnya istidamah. Bahkan Mila, kita punya bahasan tentang cerai kan. Sesuatu yang halal tapi tidak disukai oleh Allah, Iya, itu cerai. perceraian. Kalau nikah mut'ah itu kan memang tujuannya itu tidak istidamah. Iya. Tidak kekal gitu loh. Nah yang seperti ini keluar dari Dari esensi maqasid itu. asy-syariah. Padahal pernikahan itu tiangnya negara dan tiangnya agama. Bayangkan, kalau hari ini kita semua nggak menikah, kira-kira Mila, 100 tahun lagi ada nggak sih orang yang bikin pengajian? Iya. Orang yang sholat nggak ada. Lah, nikah itu bukan sekedar punya anak keturunan, tapi di situ ada keberlangsungan agama, ada keberlangsungan ras, bangsa, suku dan sebagainya. Maka nikah mut'ah itu dari banyak sisi itu tidak sesuai dengan tujuan maqasid asy-syariah, maka diharamkan oleh ulama. Itu kalau dilafatkan. Yang jadi perselisihan kalau diniatkan. Tidak dilafatkan. Ini bahaya ini. Ya, kalau ada orang memang nikah itu niat. Begitu walinya bilang, kamu saya nikahkan dengan anak saya, mas kawin sekian. Terus dalam hatinya bilang, saya terima nikahnya tapi saya niat 3 bulan ini saya ceraikan.
Nah, nikah biniyatit talak. Nikah tapi justru diniatkan nanti akan ditalak ya. Apakah nikahnya sah? Itu juga dalam fikih ruangnya terbuka. Ada yang mengatakan nikahnya sah, dan kalau itu terjadi dia berdosa karena menzalimi perempuannya, yang menyangka bahwa dia mencintai seumur hidup dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa itu dari awal tidak sah karena dia melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Jadi di sini ragamnya ada banyak. Pesan saya ya kepada para pemirsa, ini ada kaidah fikih yang berbeda. Mila kalau ngelihat makanan apapun, transaksi apapun, itu kaidah fikihnya bilang al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu tuh bangunannya boleh sampai nanti ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau dalam hubungan seks ini antara laki dengan perempuan, al aslu fil abdo itu at-tahrim. Saya tidak boleh menganggap semua perempuan tuh halal buat saya, tapi at-tahrim, haram. Kapan halal? Kalau sudah dinikahkan, ya sudah ada akad. Wah, menarik. Nah, pertanyaan yang kedua Pak Kiai. Nikah tahlil, sejujurnya buat saya juga baru mendengar nih, ada istilah juga ya nikah tahlil. Apa sih sebenarnya nikah tahlil? Ini kalau orang yang dicerai 3. Kan hatta tangkiha zaujan ghairahu kata Quran. Jadi istrinya itu tidak bisa balik kepada suaminya sampai dia menikah dengan orang lain. Itu dalam syariat itu nikah yang serius. Nikah yang tidak dibatasi waktu. Dan itu menunjukkan bahwa tujuan dari disyaratkannya ada jeda bersuami dengan orang lain agar suami yang pertama itu tidak mudah-mudah menjatuhkan talak 3 gitu loh. Nah, kalau misalnya dijatuhkan talak 3, kemudian terjadi nih penyimpangan agama, namanya al-muhallil. Ini jadi profesi. Jadi setiap ada orang nikah 3, dia pura-pura nikah tuh. Ada mas kawinnya, ada akad nikahnya. Tapi diomongin nih Mila, kamu jangan tidur loh dengan istri saya. Pokoknya nanti selesai akad nikah, kamu ceraikan, saya bayar 100 juta. Status dia memang bisa jadi duda kan. Atas status dia yang duda ini dalam akad resmi, maka kemudian dia dibayar kompensasi. Yang seperti ini haram. Dan dilaknat oleh Rasulullah. Yang halal itu kalau nikahannya tidak ada rekayasa. Memang perjalanan cintanya seperti itu. Dan saya melihat ada orang yang kemudian bermusuhan secara rumah tangga, bercerai sampai jatuh 3, kemudian di kemudian hari ya, ketika usia masing-masing pasangan itu sudah di atas 50 tahun, mereka bertemu lagi. Begitu bertemu, ini ada cerita indah masa lalu yang ingin mereka taubatan nasuha. Sudahlah, ternyata setelah saya berpisah dari kamu dan saya juga berpisah dari kamu, kata pasangan, ini punya istri yang berbeda, ini punya suami yang berbeda, sudah 2-3 kali menikah, ternyata bercerai lagi. Ayo di masa tua, yuk kita menua bersama. Itu saya bilang, ini cinta sejati yang tidak pernah salah jalan. Kenapa? Karena sudah sah. Karena mereka berdua sudah pernah menikah dengan orang lain. Gitu. Dan nikah yang mereka itu kan tidak direkayasa. Maka itu yang disebut nikah muhalil yang menghalalkan perempuan yang sudah dicerai 3 untuk kembali kepada suaminya. Oke, paham. Oh, itulah artinya. Jadi nggak boleh jadi profesi. Nggak boleh jadi profesi. Kadang juga ada gitu ya, dimaklarkan gitu loh jadinya ya kasusnya. Kemudian direkayasa. Oke, baik. Menarik sekali Pak Kiai, tapi kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.